Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dan bagi yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang baru menjalani aktivitas untuk mendapatkan nafkah dan dapat rezeki yang banyak. Terima kasih. Kita dengan Malaysia itu sering terjadi adu argumentasi, terutama bagian netizen ya, di dunia maya. Luar biasa, saling mengunggulkan masing-masing negaranya, yaitu wajar saja. Dan perlu diketahui ya, kita harus akui lah bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini ya, tertinggal dibandingkan Malaysia. Nah, hal ini bukan saja karena wilayah Indonesia yang jauh lebih luas dan jumlah penduduk lebih banyak, tapi proses pembentukan negara bangsa Indonesia memerlukan waktu lama. Sejak merdeka, bangsa Indonesia itu sering mengalami gangguan ya. Masa-masa yang sulit mulai dari perang kemerdekaan, pergolakan politik ya, tahun 50-an dan tahun 60-an itu, serta akhir tahun 90. Jadi pembangunan Indonesia tersendat karena runtuhnya Orde Baru tahun 90 kemarin, sekaligus munculnya gelombang reformasi. Baru 2 dekade terakhir ini Indonesia relatif stabil dan mulai menapakkan kakinya pelan-pelan akan kemajuan yang signifikan. Negara Malaysia sedikit berbeda dengan Indonesia ya. Malaysia mengalami sedikit pergolakan politik, pergolakan yang penting ya di Malaysia, antara lain masa darurat dan kerusuhan tahun 1969. Hanya saja banyak gonjang-ganjing politik ya, itu yang membuat Malaysia sampai sekarang itu masih ribut masalah perpolitikannya nggak selesai. Nah, Indonesia ya, dengan adanya terjadi pergolakan atau ya hal-hal yang kerusuhan segala macam itu, semakin terujilah elemen penting negara seperti Pancasila, Undang Dasar 45 dan bahasa Indonesia. Terbukti menjadi faktor yang kokoh ya, negara dan bangsa Indonesia ya. Sebaliknya proses pembentukan negara di Malaysia itu seperti berjalan di tempat aja sampai sekarang. Hingga kini Malaysia belum juga mampu membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Perlu diketahui di Malaysia itu Melayu, bahasa Inggris, bahasa Tamil, bahasa Cina, Tionghoa, semua kuat. Pemerintahnya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi di sana ada sekolah Tamil dengan bahasa Tamil, ada sekolah Cina berbahasa Cina. Nah, bahasa Malaysia yang diandalkan bahasa Melayu kemana? Ya. Yang paling mengerikan lagi di Malaysia itu mengutamakan bahasa Inggris. Tidak ada rasa nasional sama sekali. Nah, seperti itulah yang terjadi sampai detik ini, sehingga bahasa Melayu atau bahasa Malaysia sendiri itu tidak ada. Punya negara tidak punya bahasa. Nah, sekarang untuk Indonesia ya, dalam urusan pembangunan ya, ekonomi Indonesia itu strategis ya. Nah, beda dengan Malaysia. Malaysia itu mengandalkan sektor jasa. Hal ini pun yang menyebabkan bahasa Melayu kurang laku
Apabila pada zaman penjajahan orang Malaysia itu memang terbiasa berbahasa Inggris. Orang Malaysia cenderung mengutamakan bahasa Inggris karena bahasa inilah yang digunakan dalam bisnis di Malaysia. Bahasa ini menjadi semakin penting karena Malaysia berambisi menarik sebanyak-banyaknya mahasiswa asing. Sebaliknya di Indonesia, tidak semua bidang menuntut kemampuan berbahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa ini saja, orang mampu mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia. Hal ini menjelaskan kenapa bahasa Indonesia bisa berkembang dan berperan penting di dalam bahasa pemersatu. Dengan tetap mengutamakan bahasa nasional, Indonesia pun akan bisa memajukan perekonomian. Hal ini juga sudah dibuktikan oleh banyak negara, ya. Seperti Korea, Jepang, dan Cina, itu rata-rata pakai bahasanya sendiri, tidak ada bahasa Inggris yang mendominasi sana. Nah, ini contoh negara-negara yang sudah maju. Indonesia pelan tapi pasti ekonomi mulai bangkit, ya. Indonesia juga mampu membangun banyak sekali proyek. Nah, hal ini ya udah mulai ketinggalan di Malaysia, ya. Infrastruktur, nah, dari jalan tol sampai kereta cepat. Nah, masalah kereta cepat ini di Malaysia juga jadi masalah karena dia join dengan Singapura, sehingga terjadilah macet, istilahnya tidak bisa dilanjutkan MOU-nya. Sampai sekarang ini masih ya tarik ulur nggak jelas. Dia sementara Malaysia dan Singapura menyatakan dirinya hebat, tahu-taunya Indonesia sudah melompat jauh. Halo Malaysia, ya, apa yang kalian andalkan sekarang? Udah kesalip, ekonomi udah kesalip, ya. Yang perusahaan-perusahaan alutsista, waduh terlalu jauh. Pesawat terbang, waduh terlalu jauh. Bukan kita bangga, bukan kita sombong, kita bangga bukan sombong, ya. Jadi itulah, nah, kita bangsa Indonesia walaupun kita sudah di atas, nggak boleh meremehkan yang di bawah-bawah. Dia tetap optimis untuk negara kita sendiri. Jangan membuli Malaysia. Dia sudah dirasakan sendiri, netizennya maupun kreatornya semua sudah mengarah ke Indonesia. Dan dia banyak itu kreator Indonesia yang kepingin selfie dengan kereta cepat Indonesia. Datanglah ke Indonesia. Tanggal 1 Oktober ya, udah mulai operasi secara umum. Oke, saya pikir itu head to head antara Indonesia dan Malaysia, sehingga hal ini tidak perlu jadi olok-olokan. Yang penting kita tahu semua. Ya, terima kasih. Merdeka.